Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Gus Bahalover? Mudah-mudahan sehat selalu dan mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu Gus Baha. Apa kabarnya para muhibbin Gus Baha? Mudah-mudahan sehat selalu dan dapat mendapat keberkahan ilmu-ilmu dari Gus Baha. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gus Bahalover, seperti biasa saya hanya mau curhat saja. Kemarin siang pas sekitar sholat lohor gitu kan, sambil kerja tuh biasa packing barang buat dikirim ke para pelanggan sambil dengerin ceramah Gus Baha yang panjangnya sekitar 1 jam penuh. Udah nyalain YouTube, saya kerja sambil dengerin. Awalnya biasa-biasa saja, sehingga sampai kepada menit ke-36. Saya nggak tahu kalau itu menit 36. Sampai pada ketika Gus Baha menceritakan dialog antara Imam Ahmad bin Hambal dengan Haris Al-Muhasibi. Saya tiba-tiba, bahaya ini. Ini bisa terjadi juga di Indonesia. Maksudnya bahaya gimana? Ya, kalaulah ulama-ulama aswaja ada kesalahan di dalam menerangkan paham aswaja, maka bisa jadi orang-orang yang penganut aswaja bermigrasi atau berpindah paham secara massal menjadi Syiah misalnya, menjadi Ahmadiyah misalnya, atau menjadi Khawarij misalnya, atau menjadi Wahabi takfir misalnya, dan lain-lain. Kok bisa? Oh iya, coba kita lihat dulu gimana cerita Gus Baha tentang Imam Ahmad bin Hambal. Al-Kisah begini, Imam Ahmad bin Hambal itu ngobrol lah kira-kira begitu, bicara dengan Haris Al-Muhasibi. Nah, Haris Al-Muhasibi ini seorang alim alamah, penganut ahlu sunnah wal jamaah, sehingga saking alim dan alamahnya, Haris Al-Muhasibi ini ingin mengarang sebuah kitab yang isinya untuk menolak paham Mu'tazilah misalnya, menolak paham Qadariyah misalnya, menolak paham Jabariyah misalnya. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal itu bertanya kepada Haris Al-Muhasibi, bagaimana cara Anda memulai menyusun kitab untuk menolak paham-paham Mu'tazilah, Qadariyah, dan Jabariyah tersebut? Nah, kemudian Haris Al-Muhasibi menjawab, oh, itu akan saya deskripsikan dulu apa itu paham Mu'tazilah. Nah, setelah saya deskripsikan apa itu paham Mu'tazilah, kemudian saya bantah semua paham-paham Mu'tazilah dan juga paham Qadariyah, Jabariyah, dan yang lain ini. Nah, mendengar jawaban ini, Imam Ahmad bin Hambal mesem kira-kira, ketawa lah. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal melanjutkan, begini, ketika kamu menjelaskan paham-paham Mu'tazilah, nah bisa jadi pembaca kamu nanti itu sudah terlanjur cocok dengan paham Mu'tazilah. Kalau sudah terlanjur cocok, kamu belum ketika kamu membantah paham-paham Mu'tazilah, maka ya bantahan-bantahan kamu itu akan diabaikan karena orang-orang yang membaca kitab kamu sudah terlanjur cocok dengan paham Mu'tazilah. Nah, kemudian kalau begitu gimana? Nah, kemudian contoh misalnya paham Mu'tazilah yang dicontohkan oleh Gus Baha di sini. Mu'tazilah punya paham kalau masuk surga itu karena amal perbuatan kita. Bla 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 bla, bla diceritakan sehingga orang yang mendengarkan penjelasan tentang paham Mu'tazilah tersebut cocok. Oh iya, ini pendapat Mu'tazilah tentang masuk surga dengan amal perbuatan kita ternyata lebih cocok, lebih gatuk gitu kan. Nah, maka dia pun kemudian mengikuti paham Mu'tazilah. Nah, setelah itu kemudian Imam Haris Al-Muhasibi membantah paham tersebut sudah nggak ngefek. Itu
Dengan kata lain, yang tadinya tujuan kita itu mau memberitahukan bahwa faham Mu'tazilah masuk surga karena amalan, tapi ternyata yang diterima oleh orang yang mendengarkan cerita tersebut justru masuk faham Mu'tazilah. Nah, contoh lain yang dicontohkan oleh Gus Baha misalnya, ketika kita mau menjelaskan kepada anak murid kita bahwa melihat gambar pornografi itu hukumnya haram, bisa menimbulkan dampak negatif misalnya. Nah, ketika kita membuat media pembelajaran misalnya dengan cara menunjukkan foto wanita cantik yang seronok tapi ada tanda sirang, nih misalnya, anak-anakku jangan lihat gambar sonok seperti ini, yang tanda sirang atau apa gurunya. Nah, ini bisa jadi sang murid itu kan ketika kita perlihatkan gambar wanita seronok yang kita silang, itu lebih fokus melihat tubuhnya yang cantik daripada melihat tanda silangnya. Sehingga kemudian dalam pikirannya, oh, yang kepikir itu kira-kira tubuh wanita yang cantik itu atau kata-kata larangan gurunya. Nah, bisa jadi kan itu. Dia justru menjadi tertarik terhadap arti tersebut. Kemudian setelah sang guru nggak ada, pergi ke rumah, searching via YouTube misalnya, searching via Google, melihat foto-foto seronok wanita itu tadi. Ya kan? Tujuan kita supaya anak murid kita jauh dari pornografi, foto-foto wanita artis tadi itu, tapi faktanya dia malah makin dekat, bukan makin jauh. Itu karena salah membuat media pembelajaran. Nah, lalu cerita berikutnya gimana? Nah, cerita berikutnya pada akhirnya Imam Ahmad bin Hambal jarang mengarang kitab kecuali sebuah kitab riwayat, yaitu Musnad Ahmad bin Hambal. Karena itu tadi, kan ada kemungkinan kitab yang dia karang nanti bisa menimbulkan efek positif dan negatif. Negatifnya seperti tadi, kita ingin orang-orang menjauh dari Mu'tazilah, tapi justru makin mendekat karena penjelasan kita. Dan ini Haris Al-Muhasibi karena mendapat debatan istilahnya dari Imam Ahmad bin Hambal begitu, pun nggak jadi mengarang kitab yang mau menjelaskan firqah yang ada dan bahaya-bahaya firqah yang itu yang ada. Nah, kelihatannya bahaya aja ya. Coba kalau cek, coba saya itu membayangkan begini, seandainya ini umat-umat aswaja di Indonesia, baik ustadznya, dai-nya atau apanya, itu ada kesalahan memilih metode pembelajaran atau ada kesalahan memilih media pembelajaran, maka yang akan terjadi seperti apa yang diprediksikan oleh Imam Ahmad bin Hambal tadi itu. Contoh, kita nih orang-orang aswaja pingin menjelaskan tentang tidak benarnya atau sesatnya ajaran Syiah tentang kawin mut'ah. Nah, pas menjelaskannya kita salah lokasi. Maksudnya gini, misalnya kita berada di suatu daerah nih, mohon maaf, yang kebetulan di daerah itu memang terkenal dalam tanda petik ada prostitusi misalnya, atau terkenal daerah atau di lokalisasi yang sudah jelas. Nah, ketika di lokalisasi kita justru menerangkan tentang sesatnya kawin mut'ah misalnya. Nah, ini bisa jadi orang-orang yang otaknya mesum itu justru dia akan menerima penjelasan bahwa nikah mut'ah itu lebih rasional, lebih gampang, lebih ringan dibandingkan dengan nikah resmi yang diajarkan oleh aswaja. Oh iya, nikah mut'ah kan cuman asal suka sama suka, akan dijadikan bayar, karena nanti itu setelah waktu tertentu bubar ada. Nah, ini salah waktu, salah tempat menjelaskan sesatnya kawin mut'ah justru menjadi bumerang. Yang kita inginkan orang-orang menjauhi tradisi mut'ah, tetapi justru sebaliknya. Nah, kemudian jika tradisi mut'ah diterima oleh orang-orang itu, kemudian mereka pun akan berpikir lah, kalau begitu saya mendingan ikut paham Syiah
daripada paham aswaja misalnya. Nah, setelah pindah dia kemudian ngajak teman-temannya tuh, kan kita sama-sama tahu lah kalau di Indonesia terkadang ada suatu wilayah yang disebut lokalisasi kan gitu. Atau ada lokalisasi terselubung atau suatu daerah yang memang di sana terjadi kebiasaan seperti itu. Ada datang tamu biasa misalnya nikah seminggu 2 minggu, nanti setelah itu cerai otomatis. Ada istilah kampung A, kampung B, kira-kira begitu ya kan. Kampung itu contoh tentang ketika kita mau menolak paham Syiah misalnya. Nah, contoh lainnya lagi misalnya kita mau menjelaskan tentang kesesatan aliran Ahmadiyah. Nah, karena mau menjelaskan kesesatan aliran Ahmadiyah, kita pun mengutip dalil Al-Quran yang mengatakan bahwa akan datang Nabi akhir zaman bernama Ahmad. Nah ini, nah pendengar kita, mustami kita itu kemudian dia kan punya akal, punya otak, mikir, oh iya ya, kata Al-Quran Nabi akhir zaman yang akan datang namanya Ahmad. Nah, sementara paham Ahlus Sunnah yang saya yakini kok namanya Muhammad. Wah, ini nggak benar nih. Yang benar kata Al-Quran namanya Ahmad, bukan Muhammad. Nah itu bisa jadi mustami anak murid kita itu berpikiran seperti itu, siapa yang tahu, ya kan? Maka diperlukan cara yang hati-hati, metode yang cepat supaya ajaran yang kita terangkan tidak menjadi bumerang. Nah, jika kemudian ini orang-orang justru malah berpendapat bahwa yang benar adalah Nabi terakhir bernama Ahmad bukan Muhammad berdasarkan ayat Al-Quran itu tadi, entah karena yang menerangkan kurang komplit atau entah karena memang sudah sejak awal itu ini mustami kepengin pindah ke Ahmadiyah, bisa jadi begitu. Nah, kalau sampai itu terjadi, mustami sebagian pindah ke Ahmadiyah, kemudian terpengaruh dengan paham-paham Ahmadiyah, dan mereka mengajak teman-teman lain yang tadinya aswaja masuk berbondong-bondong ke Ahmadiyah. Kalau sampai terjadi begitu, gimana? Itulah suatu keniscayaan yang mungkin saja terjadi. Maksud saya, kita itu harus lebih berhati-hati ketika menjelaskan paham-paham Ahlus Sunnah yang berpotensi kesalahan seperti tadi itu. Jangan sampai kita tujuannya menolak paham Syiah misalnya, menolak paham Ahmadiyah misalnya, tetapi anak murid kita yang diterangkan justru punya paham yang lebih condong kepada Syiah dan Ahmadiyah itu tadi. Itu seperti contoh kedua. Nah, contoh ketiga misalnya, ketika kita mau menolak paham Khawarij mau kita tujuannya mau mengajarkan konsep amal ma'ruf nahi mungkar misalnya. Kita sebagai umat Islam itu harus tegas. Dalilnya barang siapa melihat kemungkaran, kalau kuasa rubah dengan tangannya, kalau nggak mampu rubah dengan lisannya, kalau nggak mampu baru dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Nah ini ketika kita menjelaskan itu konsep amal ma'ruf nahi mungkar kurang pas, kurang sek misalnya, bisa jadi para penceramah para mustami kita, anak murid kita itu diberikan, loh kalau begitu kalau kita pengen jadi iman yang kuat harus amar ma'ruf nahi mungkar, kalau ada kemungkaran hajar langsung. Nah itu tadinya kita ingin mengajarkan bahwa dalam amar ma'ruf nahi mungkar ada tingkatan-tingkatannya, ternyata justru dipahami lain oleh anak murid kita harus tegas. Ada orang minum minuman keras, langsung ambil minumannya pecahkan misalnya. Ada orang-orang berzina langsung diusir. Nah itu seperti yang kita lihat misalnya di televisi adanya pemboman, adanya radikalisme, adanya itu mungkin salah satunya karena kurang berhati-hati ketika menjelaskan konsep amar ma'ruf nahi mungkar ini. Begitupun tentang konsep jihad itu. Sehingga tujuan kita ingin menolak paham Khawarij
yang suka menyalahkan orang lain dalam konteks amal ma'ruf nahi mungkar, tetapi justru anak murid kita itu tertarik dengan konsep tersebut yang menggambarkan kuatnya iman misalnya, dan lain-lain. Contoh lainnya lagi, misalnya kita ini pengen menjelaskan bahwa bid'ah itu ada dua, ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah sayyi'ah. Kita mengutip hadis misalnya, setiap bid'ah adalah sesat dan setiap sesat itu masuk neraka, kayak begitu. Nah, kemudian nih murid kita, mustamik kita punya logika, oh iya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan hanya mengatakan bahwa bid'ah itu sesat, setiap bid'ah masuk neraka. Loh, kok tiba-tiba oleh ulama-ulama ahli sunnah dibagi dua, ada yang hasanah, ada yang dhalalah? Nggak benar ini ahli sunnah, nggak benar. Yang benar kata Rasulullah, bid'ah ya bid'ah, nggak ada istilah hasanah-hasanahan. Nah, bisa jadi pikiran-pikiran anak murid kita yang memang dari awal sudah begitu, terpengaruh justru ikut kepada kelompok-kelompok takfiri misalnya, daripada menguatkan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Itu 4 contoh ya. Dan tentu ajaran-ajaran lain yang mungkin karena salah menjelaskan atau salah media pembelajaran disalahpahami atau ditangkap lain oleh para mustami. Itu 4 contoh tadi itu. 1 contoh kemungkinan orang-orang aswaja berpindah kepada faham Syiah karena kurang pas ketika menjelaskan tentang kawin kontrak. Wah, gagah kayaknya naik panggung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, di dalam ajaran Syiah itu ada 1 konsep tentang nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu adalah bisa diumpamakan kawin kontrak. Nah, ini orang-orang yang otaknya mesum, ada ya kontrak nih kira-kira kan gitu, yaitu akad nikah cukup sekian. Oh, ini lebih cocok dengan saya nih daripada kawinnya aswaja yang harus ada wali, ada 2 orang saksi, udah gitu maharnya, udah gitu kadang perlu uang puluhan juta bahkan ratusan juta untuk membuat resepsi segala. Wah, itu ribet lah. Udah gitu nanti masih bertanggung jawab, udah mendingan mut'ah aja deh ya. Kalau setelah itu kemudian dia karena sudah menerima satu ajaran Syiah, ajaran yang lain cetak perlahan-lahan dia terima, itu migrasi akhirnya. Oleh karena itu gelombang migrasi besar-besaran yang mungkin terjadi karena kesalahan kita itu sendiri harus sedikit demi sedikit dihindari. Sudah jelas ya, saya kira lebih jelas. Kebetulan nanti bagi para muhibbin dan Ghosbah lover yang ingin mendengarkan ceramah langsung Ghosbah tentang hal ini, tentu nanti beliau menjelaskannya akan lebih mantap. 1, ilmunya mendalam, 2, karomahnya juga banyak. Beda dengan saya hanya muqaddimah saja, hanya mengulang apa-apa yang diucapkan Ghosbah, itu pun kalau tidak salah. Kalau ada kesalahan mohon diluruskan, nanti yang benar adalah kata-kata Ghosbah tadi itu. Coba saya bacakan saja ya, kebetulan saya sudah membuat tulisan nih. Waspada migrasi besar-besaran dari aswaja ke Syiah, Ahmadiyah, Khawarij dan Wahabi takfiri mungkin saja terjadi. A. Pilihlah media pembelajaran paling tepat agar tidak terjadi salah tangkap. Kenalilah media pembelajaran yang tepat agar tidak terjadi salah tangkap atau salah paham. Misalnya tujuan kita menentang paham Syiah, Ahmadiyah, Khawarij dan Wahabi takfiri, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Murid-murid kita malah lebih tertarik paham mereka, dan akibatnya murid-murid kita berbondong-bondong pindah ke aswaja, pindah dari aswaja ke Syiah, Ahmadiyah, Khawarij, Salafi, Wahabi atau takfiri atau paham yang lainnya. B. Contoh kasus yang mungkin terjadi.
Contoh, kita akan menentang kesesatan ajaran Syiah tentang kawin mut'ah. Ketika kita menjelaskan apa itu kawin mut'ah, bisa jadi sebagian pendengar kita malah tertarik dengan konsep kawin mut'ah dan ingin mencobanya. Lebih mudah dan lebih praktis katanya, tidak repot seperti konsep kawin yang diajarkan oleh kelompok Aswaja. Karena merasa konsep Syiah lebih cocok bagi dia, maka dia segera pindah dari paham Aswaja ke paham Syiah. Setelah itu bisa jadi ia akan mengajak teman-temannya, maka akan terjadi migrasi atau perpindahan besar-besaran dari Aswaja ke Syiah. Jika itu yang terjadi, lalu kita ini mau menentang ajaran Syiah atau malah menyebar ke ajaran Syiah, ya kan? Nah itu kalau sampai terjadi itu, nah sebenarnya kita ini mau menentang ajaran Syiah atau justru mempropagandakannya. Tujuan kita kan menentang, tapi yang terjadi justru propaganda. Coba kalau mau berpikir jujur nih, kita ini tahu banyak tentang faham Mu'tazilah, tentang faham Khawarij, tentang faham Qadariyah dan yang lain itu dari kitab-kitab Mu'tazilah, dari kitab-kitab Khawarij mereka, atau justru dari kitab-kitab orang-orang ahli sunnah. Nah, cek. Saya sendiri kebetulan belum pernah tuh baca yang khusus kitab tentang Mu'tazilah versi mereka, penganut Mu'tazilah misalnya. Banyak tahu, bukan banyak tahu, sedikit tahu gitu kan tentang faham Mu'tazilah justru dari kitab-kitab Aswaja sendiri. Kita lanjutkan. Jadi status orang yang menyampaikan ajaran tadi itu statusnya dia sebagai penentang Syiah atau dia sebagai propaganda Syiah gitu. Dia berstatus ganda. Status ini ditentukan pada keakuratannya itu kalau dari segi yang berbicara. Nah kalau segi yang menerima dari segi cocok atau tidak cocoknya. Contoh lainnya, kita akan menentang paham Ahmadiyah. Kemudian kita mengemukakan dalil Al-Quran yang mengatakan Nabi terakhir namanya Ahmad. Bisa jadi sebagian pendengar kita berpikir kalau begitu yang benar menurut Al-Quran namanya Ahmad, bukan Muhammad. Wah, Islam Aswaja salah nih, bertentangan dengan Al-Quran misalnya. Kemudian dia pun meninggalkan Aswaja dan pindah ke Ahmadiyah. Bisa jadi ia juga akan mengajak teman-teman mereka, maka kemungkinan migrasi besar-besaran dari Aswaja ke Ahmadiyah mungkin saja terjadi. Contoh lainnya, salah media pembelajaran ketika menerangkan konsep amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad. Para pendengar rawan pindah dari Ahlus Sunnah ke paham Khawarij ketika salah media tadi itu. Nah contoh lainnya, salah media pembelajaran dalam menerangkan hadis kullu bid'atin dhalalah. Para pendengar rawan pindah ke kelompok takfiri. Nah itu contoh kesalahan-kesalahan di dalam menerangkan faham-faham kita itu masih banyak tentu orang alim akan bisa membuat list. Loh ini loh contoh kelima yang mungkin rawan disalahpahami oleh para mustami. Ini loh contoh ajaran keenam yang mungkin rawan disalahpahami. Kira-kira begitu. Kita lanjutkan C. Percakapan Ahmad bin Hambal dengan Haris al-Muhasibi. Contoh perdebatan Ahmad bin Hambal dengan Haris al-Muhasibi yang berpaham Aswaja akan mengarang kitab untuk menolak paham Mu'tazilah, Qadariyah dan Syiah. Imam Ahmad bertanya, bagaimana cara Anda memulai mengarang kitab untuk menentang paham mereka, yaitu Mu'tazilah dan lain-lain? Haris al-Muhasibi menjawab, saya akan cerita pendapat mereka dahulu, kemudian baru saya tentang semua pendapat mereka. Imam Ahmad sambil tersenyum-senyum, beliau berkata, bukankah kamu setelah menceritakan madhab mereka dan dalil-dalil mereka, kemungkinan para pembaca sudah tertarik pada madhab mereka, dan ketika kamu menjelaskan bantahan kamu ke para pembaca tersebut telah terlanjur tertarik pada paham yang akan kamu bantah tadi. Contoh paham Mu'tazilah, kita masuk surga karena amal kita
keadaan Aswaja berpaham masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi pembacanya akan memilih paham Mu'tazilah karena menurut mereka lebih proporsional. Contoh lainnya adalah ketika melarang orang-orang melihat pornografi dengan media menunjukkan foto perempuan seronok dengan tanda silang, maka bisa jadi orang yang melihat media tersebut lebih fokus pada gambar seronoknya daripada gambar silang lainnya. Nah, kemudian Gus Baha menceritakan sekian contoh yang lainnya. Bahkan beliau menceritakan contoh yang diceritakan oleh Mbah Maimun Zubair, guru beliau. Karena ada kemungkinan benar dan salah, pada akhirnya Imam Ahmad bin Hambal punya karangan kitab riwayat yaitu Musnad Ahmad bin Hambal, dan Haris Al-Muhasibi tidak jadi mengarang kitab yang menentang paham-paham sesat tersebut. D. Hanya Allah yang tahu metode paling baik. Kita tidak pernah tahu media yang paling tepat menurut Allah untuk memberitahukan ajaran-ajarannya kepada hamba-hambanya. Bisa saja Allah memberikan informasi kebaikan lewat orang jahat dan memberitahukan informasi kejahatan lewat orang baik. Jadi sebaliknya orang-orang yang baik, para ustadz, para ajengan yang tujuannya menjelaskan keburukan supaya dijauhi, malah pada diikuti. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Atau sebaliknya orang-orang jahat dalam tanda petik, bukan ustadz, bukan apa, yang tujuannya pro kemungkaran misalnya, justru para pendengarnya malah mendapatkan intisari yang baik. Kira-kira begitu. Kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, kita tahu paham-paham aneh Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Syiah, Ahmadiyah, Khawarij, Takfiri, dari kitab-kitab Aswaja atau dari kitab-kitab mereka. Tentu dari kitab-kitab Aswaja kan, karena sebagian kita memang tidak pernah ngaji khusus kitab-kitab paham mereka. Nah, ini para YouTuber pun harus hati-hati begini. Nah, kesalahan-kesalahan memakai metode atau cara menyebarkan itu bisa dialami oleh kita para YouTuber. Orang-orang yang suka mengupload ceramah-ceramah Gus Baha terkadang bisa saja melakukan kesalahan itu. Misalnya begini, mungkin ada sebagian YouTuber yang kurang paham tentang ilmu agama, ya, mohon maaf, kemudian melakukan pemotongan ceramah Gus Baha pada tempat yang kurang tepat, dipotong, diupload, yang tujuannya tadinya baik, pengen membantu dakwah Gus Baha, pengen ngalah berkah Gus Baha, pengen ikut menyebarkan dakwah Islam di dunia maya, tetapi karena kurang tepat pemotongannya, maka pemahaman pendengar bisa jadi berbeda, bisa jadi justru nanti menimbulkan fitnah. Kan kira begitu, seperti yang oleh para muhibbin Gus Baha lover sering dikeluhkan, nih banyak video yang dipotong-potong dalam tanda petik sesuka hati kemudian diupload ulang, sehingga dampaknya justru berbeda dengan yang diharapkan oleh Syekhuna Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, kira-kira begitu. Nah, jadi maksud saya itu kita juga para YouTuber itu, para uploader gitu kan, kreator konten harus memperhatikan itu. Jangan sampai salah potong yang bisa menyebabkan salah pemahaman atau bisa menyebabkan dampak negatif dari para penonton YouTube itu tadi. Sehingga nanti seperti yang saya sebut tadi akan membantu proses terjadinya migrasi orang-orang Aswaja ke paham Syiah misalnya, ke paham Ahmadiyah misalnya, atau ke paham Khawarij misalnya. Itu harus lebih berhati-hati. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi para Gus Baha lover dan muhibbin Gus Baha yang mau mendengarkan langsung ceramah beliau, saya sertakan linknya di deskripsi video, nanti bisa ditonton langsung. Itu video dari mulai menit ke-36 sampai menit ke-49 insya Allah. Insya Allah tidak salah potong, tidak salah kutip, karena kebetulan sedikit paham, kira-kira begitu ya.
Nah, mudah-mudahan plongnya pikiran saya, tergeraknya hati saya untuk kemudian mendalami menit 36 sampai 49 ini juga dirasakan oleh para muhibbin Gus Baha Lover. Supaya apa? Supaya tidak menyebabkan terjadinya perpindahan orang-orang dari Aswaja ke paham Syiah misalnya dan lain-lain. Oh iya, tujuan kita mau berdakwah Ahlus Sunnah, tapi faktanya kita justru memindahkan orang Ahlus Sunnah yang sudah ada menjadi kepada paham-paham Syiah. Nah, contoh paham lainnya misalnya banyaklah karena kesalahan metode itu. Contoh misalnya kalau dulu itu kita memandang celana cingkrang misalnya sebagai celana sunnah. Nah, terkadang sekarang itu terbentuk image bahwa celana cingkrang itu identik dengan kelompok tertentu misalnya. Begitupun tentang jenggot dan sejenisnya yang merupakan sunnah Rasul, tapi justru sekarang dipersepsikan sebagai identitas kelompok yang tertentu. Salah satu kemungkinannya mungkin karena ada salah metode atau salah tempat dan waktu untuk menjelaskannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah dan lupa itu dari kebodohan saya semata. Mudah-mudahan salam satu sanad, satu nasab, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muslim bersaudara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.